Jadi kali ini kita coba belajar dari sumber-sumber digital yang sudah tersedia di berbagai macam portal gitu ya, atau situs. Nah, dalam mendeskripsikan manuskrip tentu saja apa tujuannya ya? Tujuan untuk mendeskripsikan manuskrip tidak lain adalah supaya pembaca atau penikmat karya kita itu memang betul-betul eh, hadir gitu ya dalam manuskrip, seolah hadir manuskripnya itu di depan mereka. Gitu. Karena proses mendeskripsikan manuskrip itu sangat penting. Di sisi lain, selain bentuk benda ya, karena benda itu benda budaya, artinya benda budaya itu benda yang dilindungi oleh undang-undang dan memiliki representasi tertentu dalam kebudayaan. Pada masa silam tentu saja, karena memuat unsur-unsur sejarah, unsur-unsur tradisi tulis, maka deskripsi manuskrip atau deskripsi naskah kuno, atau kalau dalam istilah Arab itu disebut dengan wasful makhtutot ya, atau mensifati makhtutot ya, atau manuskrip. Maka dari itu saya meminta teman-teman mencoba untuk belajar bagaimana mendeskripsikan manuskrip sesuai dengan contoh yang diberikan. Oleh karena itu saya ingin meminta 5 orang volunteer yang barangkali ingin membacakan hasil deskripsinya terhadap naskah kuno yang dipilih oleh teman-teman semua. Silakan, barangkali ada 5 orang yang ingin membacakan. Ayo, ada siapa yang mau membacakan hasil deskripsinya? Dibaca aja kan ya, Pak? Iya, silakan. Boleh, saya mau mencoba, Pak. Siapa itu? Mutiara, Pak. Oh, Mutiara. Oke, silakan. Saya mengambil naskah dari Kemas Haji Andi Syarifuddin, Pak. Ya, Salah satu silakan. koleksi pribadi beliau. Jadi deskripsi naskahnya DS, ini kode naskahnya itu DS 0005 00003, adalah salah satu koleksi pribadi Kemas Haji Andi Syarifuddin yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Naskah ini terdapat pada urutan ke-30 dari 30 naskah lainnya yang berbeda-beda. Naskah ini dimulai dari sebelah kanan ke kiri. Kemudian materi yang dibahas adalah tasawuf dan mulai ditulis pada tahun 1850 dan tahun akhirnya yaitu 1950 Masehi. Naskah ini menggunakan tulisan Arab Jawi dan ditulis di kertas Eropa. Terdapat tanda balik, ada sampul naskah. Kemudian dimensi sampulnya 20,9 dikali 15,5 cm. Kemudian dimensi kertasnya 20,6 dikali 15 cm. Dimensi blok teks 14,5 dikali 9 cm. Dan terdapat 128 halaman, tetapi ada 14 halaman yang kosong. Kondisi naskahnya masih bagus, tidak terdapat iluminasi dan ilustrasi. Adapun deskripsi isi naskahnya yaitu, ini adalah karya terkenal Al-Sakandar tentang tasawuf dengan terjemah ke dalam bahasa Melayu. Teks utama dalam bahasa Arab dan ditulis dengan tinta merah. Catatan lainnya yaitu di awal teks terdapat daftar pemilik dengan kata-kata sebagai berikut. Yaitu buku ini adalah warisan dari Raden Muhammad Zain
bin Raden Ismail bin Pangeran Natawikrama Ibnu Paduka Sultan Muhammad Bahauddin Palembang Kampung 16 Ilir. Judul dalam skrip asli yaitu Al-Hikam ya Pak, Al-Hikam Al-Atiyah atau Iyah. Kemudian judul dalam bahasa Romawinya Al-Hikam Al-Atiyah. Juga judul dalam bahasa Inggrisnya Word from Ibnu Athaillah Al-Sakandari. Dan penulisnya adalah Ibnu Athaillah Al-Sakandari dan ditulis menggunakan bahasa Arab Melayu, Pak. Sekian. Oke, terima kasih, Mutiara. Catatan saya mungkin ini ya, judul dalam skrip asli, maksudnya itu judul yang tertulis dengan aksara asli, yaitu aksara Arab. Iya, Pak. Jadi nulisnya itu gini, jadi judul dalam bahasa Arab gitu ya, Al-Hikam Al-Athaillah, kemudian judul yang tertulis dengan aksara Roman atau aksara Latin gitu, kalau dalam bahasa Indonesia ya. Judul yang tertulis dalam aksara Latin Al-Hikam Al-Athaillah. Berarti yang ditulisnya itu judul yang tertulis ya Pak ya? Judul yang tertulis dalam bahasa Arab gitu ya Pak? Iya gitu, atau dengan aksara Arab gitu ya. Oh ya, baik Pak. Gitu. Karena kan ini ada tiga komponen ya, ada judul dengan aksara Arab seperti apa, kemudian judul dengan transliterasinya ya. Transliterasinya itu artinya ya bahasa Arab yang dilatinkan gitu. Kemudian ada juga judul dalam bahasa Inggris, ya, Wise Words from Ibnu Athaillah Sakandari. Nah, kalau ada penulisnya seperti ini, coba di browsing sedikit mungkin ya. Ibnu Athaillah itu kapan hidupnya ya? Maksudnya sedikit aja, satu kalimat misalnya. Gitu. Nah, kemudian isi teksnya itu barangkali ya ke depan ya, kalau nanti yang lebih serius, artinya dalam hal-hal lain misalnya, deskripsi isi naskah itu dibaca sedikit lah mungkin ya, gitu sedikit aja. Misalnya halaman awal itu apa, halaman akhir apa gitu. Gitu sih. Kalau untuk yang lebih advance ya, atau lebih serius lagi. Tapi untuk mendeskripsikan manuskrip pada kali ini sudah cukup bagus ya, Tiara. Ya, Terima kasih. Selanjutnya ada lagi 4 orang lagi. Ayo, 4 orang lagi. Saya deh Pak, Karima. Oke, Karima, silahkan. Saya manuskrip tentang ini Citra Nabi, Isra, dan Mi'raj. Nomor DS 005000029. Sebuah karya manuskrip Dreamsea. Kenapa Pak? Ya, silahkan lanjut. Sebuah karya manuskrip di Dreamsea, proyek no DS 005000029 yang berjudul dalam aksara asli yaitu ditulis dalam bahasa Arab, ini Citra Nabi, Isra, dan Mi'raj. Dalam aksara Romawi yaitu ini Citra Nabi, Isra, dan Mi'raj. Dan dalam aksara Inggris yaitu This is the story of Isra and Mi'raj. Naskah ini berasal dari kumpulan kemas haji Andi Syarifuddin di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Penulis yang menyalin teks ini tidak diketahui atau bersifat anonim. Teks ini disalin pada tahun 1319 Safar atau pada bulan Mei
1902. Alas naskah yang digunakan adalah kertas Eropa dengan kondisi yang buruk. Naskah ini terdapat cap kertas. Tidak ada tanda tandingan atau countermark, sampul naskah, dan juga tidak dijilid. Kertas naskah ini berukuran 21 x 17 cm dan blok teksnya berukuran 13 x 12 cm. Jumlah halaman pada naskah ini ada 24 halaman dan jumlah halaman yang kosong ada 2 halaman. Pada naskah ini tidak terdapat rubrikasi, tetapi naskah ini terdapat penerangan. Naskah ini juga tidak terdapat ilustrasi maupun iluminasi dalam keseluruhan halaman naskah. Teks ini menggunakan bahasa Arab dan Melayu dengan naskah Arab dan Jawi tanpa harokat. Bentuk tulisannya tergolong kecil tetapi masih bisa dibaca. Secara keseluruhan, teks ditulis dengan tinta hitam dan terdapat tinta merah di halaman pertama saja untuk menggarisbawahi kata kunci atau penting. Teks dimulai dengan ta'awuz dan basmalah. Naskah ini berisi teks yang menceritakan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Diceritakan dalam bahasa Melayu dan mencakup beberapa interpretasi dari ayat-ayat terkait Al-Quran. Pada halaman lainnya tertulis, jangan baca ini sebelumnya. Ini jangan dibaca sebab belum titik-titik. Beberapa halaman berisi skolia. Udah Pak, segitu aja. Oke, terima kasih. Siapa tadi? Karima, sorry. Iya, Karima. Untuk ini ya, apa namanya, nama orang itu Kemas Andi. Itu jadi tulisnya. Jadi walaupun hajinya itu di tengah ya. Itu nama orangnya itu namanya Kemas Haji Andi. Jadi Kemas tuh kayak semacam apa ya, nama kebangsawanan gitu. Oh gitu. Itu kayak saya model dikemas gitu Pak. Bukan malam gitu Pak. Iya, Kemas itu nama kebangsawan di Palembang ya. Jadi kalau di Cirebon itu Elang ya. Elang tuh anak atau keturunan raja. Kemudian di mana? Ya Raden gitu-gitu. Lagi gitulah. Masih kerabat raja tapi dia di luar istana gitu. Kemas. Oke. Tapi udah bagus ya. Sebentar saya cari dulu ini Citra. Oke, ya benar ya. Saya kira Citra. Oke, benar sih. Citra, udah tapi dalam bahasa Inggrisnya kayak story gitu Pak. Saya nggak tahu ini tipe apa bagaimana. Enggak sih. Kalau saya kira kalau typo kayaknya enggak. Karena kalau kita lihat ya bahasa lokal mungkin kita juga nggak tahu. Bahasa Palembang mungkin Citra ya. Atau Ceritra gitu kan. Cuma Ceritra, ri-nya itu hilang mungkin. Atau tapi ya jelas sih mungkin ini sudah bahasa Melayu Palembang ya. Ya Pak. Ini kertas apa ini? Eropa ya? Iya Pak, kertas Eropa. Oke, good. Terima kasih Karima. Selanjutnya ada lagi? Saya mau coba Pak Novia. Silakan Novia. Tapi Pak, sejujurnya saya belum ngerti yang ini terdapat pada urutan keberapa dari berapa naskah itu saya belum ngerti Pak. Oh, udah lanjut aja dulu. Ya. Naskah ini dari naskah Indramayu Jawa Barat, nomor naskahnya itu DS 0017 00001. Koleksi dari Nang Sedowo. Ini terdapat pada urutan di sini saya nulis 17, tapi harusnya 7 ya Pak. Salah. Iya. ke-7 dari 11 naskah yang berbeda-beda. Naskah ini tentang teologi dan tasawuf. Naskah ini berisi beberapa teks. Pertama-tama, teks tersebut merupakan tafsir atas Sitin Al-Mas'alah Al-Zahid yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan fikih Islam. Selain itu,
Teks tersebut berisi tentang pelajaran teologi Islam, konsep ma'rifah dalam konteks sufi. Selanjutnya, teks tersebut membahas tentang konsep tasyawur atau musyawarah dan tasdik atau konfirmasi dalam konteks logika atau mantik. Penyalin naskah ini tidak diketahui. Naskah ini sekarang tersimpan di situ. Mulai disalin pada tahun ini mulai disalin atau gimana ya Pak? Soalnya itu tuh begin year date gitu Pak. Jadi nggak tahu disalin, nggak tahu ditulis itunya. Iya. Jadi tulisnya disalin. Mulai disalin pada tahun 1850 dan berakhir pada tahun 1950. Naskah ini terdapat watermark dan countermark. Alas naskah yang digunakan oleh DS0017 ini berupa kertas Eropa dan ditulis dengan menggunakan bahasa Arab Pegon. Bentuk tulisan tergolong kecil, tipis, dan kurang rapi. Secara keseluruhan, teks ditulis dengan tinta hitam dan tinta merah untuk rubrikasi. Ukuran naskah, cover dan kertasnya 31,5 kali 19,5 cm dan dimensi teks bloknya 22 kali 12,5 cm. Terdapat 398 halaman. Kolofon di akhir teks berbunyi tamat wallahu a'lam fi sanad al-zai fi sahr Dzulqa'dah fi yaumul jum'ah fi waqtil zuhur wallahu a'lam bissawab. Udah Pak. Oke, nah, ini nomor berapa kamu, naskah kunonya? Saya cari yang mana ya? Ini screen sharing-nya, maaf, diaktifkan dulu, admin. Udah Bapak, Afwan lupa tadi. Masih disable. Oke, good. Novia, ini yang mana punya kamu? Nomor berapa? Halo, Novia. DS0017. Ini kan 17, belakangnya berapa? Satu Pak, yang 00001. Ini, oke. Iya, jadi nulis nomornya yang lengkap ya, jangan dipotong. Iya. Jadi kan, ya belakang kan beda nih. Belakangnya ada yang 1, 2, dan seterusnya. Iya, jadi nomornya itu harus lengkap yang pertama. Kemudian kalau saya lihat di sini, ya selain nomor, tadi apa yang kamu tanyain? Begin year date ya? Urutan. Iya, yang itu Pak. Jadi begin year date itu jadi semacam apa ya? Tahun perkiraan ya. Perkiraan ditulis, mulai ditulis gitu. Jadi end year date itu tahun perkiraan naskah ini ditulis, selesai ditulis atau kurun waktu itu gitu antara 1850 sampai 1950. Dalam artian 100 tahun gitu ya. Ininya apa namanya? Selama kurun waktu itu. Walaupun memang di sini tidak ada kolofon ya. Nah, kolofon itu kita bisa lihat di sini ada tamat wallahu a'lam fi sanad azai fi syahr Dzulqa'dah. Jadi kolofon itu catatan tentang kapan selesai naskah itu ditulis, di mana naskah itu ditulis, dan kapan naskah itu ditulis, dan oleh siapa naskah kuno itu ditulis gitu ya. Nah, kolofon itu setidaknya informasinya seperti itu. Intinya dimulai dengan kata tamat
Ya, jadi tadi sampai mana? Kolofon ya? Ya, Pak, kolofon. Ya, kolofon itu salah satu komponen dalam manuskrip kuno ya, yang isinya adalah pertama mengindikasikan selesainya sebuah teks atau dimulainya sebuah teks gitu ya. Nah, sebagian besar memang ditulis di akhir, tapi ada juga yang ditulis di awal. Jadi kolofon itu isinya adalah eh, informasi terkait dengan kapan naskah kuno itu ditulis, oleh siapa naskah kuno itu ditulis, kemudian apa nama kitab kuno itu, lalu punya siapa naskah kuno itu gitu ya. Nah, kalau kita lihat misalnya ya di sini kan tamat wallahu alam fi sanad al-dhai. Jadi fi sanad za ya. Fi syahr Dzulqa'dah berarti kitab ini selesai pada tahun za, tahun za. Kemudian pada bulan Dzulqa'dah. Fi yaumil Jum'ah. Jadi dalam hari Jumat, pada hari Jumat, fi waqti dhuhri. Nah, pada waktu zuhur, berarti menjelang Jumatan, naskah kuno ini selesai ditulis. Gitu. Dan juga ini juga bisa biasanya banyak juga tertulis tahun atau angka tahun itu biasanya tulis di kolofon gitu ya. Nah, saya kira itu ya terima kasih tadi siapa Kak? Selain Karim Novia ya. Novia Alifatur. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada lagi 2 orang lagi ya. Saya, Pak. Siapa tuh? Kecil sekali suaranya. Saya, Pak. Nikmatul, Pak. Nikmatul. Siapa? Nikmatul. Siapa ya? Nikmatul, Kecil banget Pak. suaranya. Nikmatul, Pak. Nikmatul Walidain. Oh, Nikmatul Walidain. Iya, oke. Kecil banget suaranya. Ini mah suaranya kecil. Sekarang masih kecil. Saya barangkali teknis gitu. Bentar. Ya. Gimana? Halo. Ada nggak? Ya, silakan. Ya. Maaf ya, Pak, kalau salah. Enggak apa-apa. Saya mau deskripsi bau-bau Sulawesi Tenggara. Naskah ini merupakan salah satu contoh manuskrip digital yang terdapat di Dreamsea dengan nomor proyek yang tercantum DS 0010 00108 Lembaga HMML Dreamsea dan merupakan manifest IIF HTTPS ada linknya yang merupakan koleksi pribadi milik Lawade Zenu terdapat di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Status keberadaan naskah saat ini ada di tempat untuk kondisi naskah buruk. Naskah ini merupakan penggalan dari Fat Al-Qorib dan membahas iddah atau periode yang harus ditunggu seorang wanita sebelum diperbolehkan menjalin hubungan baru dan hukum pidana Islam. 2 halaman pertama dari manuskrip tersebut berisi sebuah fragmen interpretasi Al-Quran yang mungkin telah tercampur dengan sisa manuskrip karena kompilasi yang ceroboh. Naskah tidak lengkap karena halaman hilang, teks ditulis tanpa menggunakan diakritik. Naskah ini memuat materi pelajaran jurisprudensi Islam yang disalin mulai tahun 1800 dan berakhir di tahun 1900 yang ditulis di kertas Eropa, memiliki tanda air, mengalami penggosokan, tidak ada tanda balik, tidak terdapat sampul naskah, tidak mengikat, tidak terdapat penerangan, dan tidak ada ilustrasi. Dengan ukuran teks naskah 22,5 kali 16,2 cm dan ukuran blok teks 13,7 kali 7,7 cm dan terdapat 26 halaman. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Nikma. Ada beberapa hal yang saya highlight di sini, misalnya kata Dreamsea itu jangan diterjemahkan laut mimpi gitu. Karena Dreamsea itu kan kepanjangan ya atau singkatan dari Digital Repository of Endangered and Affected Manuscripts in Southeast Asia gitu.
Jadi bukan laut mimpi gitu ya. Nah, kemudian apa jurisprudensi Islam itu apa sebetulnya? Tahu nggak jurisprudensi Islam itu apa? Fikih Islam bukan, Pak? Nah, betul, fikih. Jadi cukup fikih aja. Sebenarnya kalau Islamic jurisprudence itu ya bahasa Inggris gitu. Tapi kalau istilah yang populer di kita ya fikih gitu kan. Gitu aja sebetulnya. Tapi it's okay lah. Terima kasih ya Nikma. Selanjutnya ada lagi, satu orang lagi. Saya deh Pak, boleh Pak? Siapa tuh? Ya Pak. Miftah, Pak Miftah. Miftah. Nggak usah di share screen kan? Makanya. Iya, Oke. silakan. Nggak usah ya. Oke. Bentar. Coba saya buka dokumen. Manuskrip yang saya deskripsikan adalah manuskrip James C. Project nomor DS 0000020 dengan judul teks aslinya Lataif Al-Abidin. Nah, nama pengarang naskah ini adalah Muhammad Azhari Ibnu Al-Khatib Ma'ruf Palembang. Sedangkan penyalin teks tidak disebutkan. Teks asli disalin pada 12 Muharram 1325 yang tertulis dalam kolofonnya dan disalin dalam bahasa Gregorian pada tanggal 25 Februari 1907. Nah, naskah ini berasal dari Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Teks ini disimpan di tempat yang merupakan koleksi pribadi Kemas Haji Andi Syarifuddin. Alas naskah atau kertas yang digunakan berupa kertas Eropa yang secara fisik sudah berwarna kekuning-kuningan. Beberapa ujung halaman terlipat dan robek, tapi secara keseluruhan teks ini dalam kondisi baik. Naskah ini tidak dijilid dan terdapat cap air atau watermark pada kertasnya. Memiliki dimensi blok teks 14,7 kali 12,5 cm dan kertasnya berukuran 20,4 kali 17 cm. Jumlah baris dalam setiap halaman rata-rata 13 baris. Jumlah halaman ada 26 halaman dengan satu halaman kosong. Tidak terdapat ilustrasi maupun iluminasi dalam naskah. Teks ditulis dalam bahasa Arab Jawi dengan harokat. Bentuk tulisan berukuran sedang. Beberapa halaman ada yang rapi dan tidak rapi. Maksudnya tulisannya itu ada yang rapi, ada yang nggak rapi, dan yang nggak rapi itu kadang bertumpuk, tetapi masih terbaca dan ditulis dengan tinta hitam. Teks dimulai dengan kalimat basmalah, puji-pujian kepada Allah dan sholawat kepada Nabi, dan isi naskah tersebut secara garis besar membahas bagaimana mendekati kematian. Di dalamnya disebutkan cara merawat jenazah dan pedoman cara merawat orang yang akan meninggal. Begitu, Pak. Oke, terima kasih. Itu siapa? Mutiar, siapa namanya? Miftah ya? Pak. Oke, Miftah ini catatan saya disalin dalam bahasa Gregorian. Maksudnya ini bukan bahasa Gregorian ya, tapi disalin disalin pada tahun Masehi. Gregorian. Ya, jadi gitu. Gregorian itu Masehi. Ya. Kalau dalam istilah bahasa Inggris itu kan ada AH ya, Anno Hijri, kemudian ada AD gitu ya. Kemudian ada macam-macam itu, intinya ada Hijriah dan Gregorian gitu ya. Gregorian itu Masehi maksudnya. Nah, secara umum sih udah oke. Terima kasih ya Miftah. Iya Pak. Terima kasih Selanjutnya, oke. Udah 5 orang, saya kira cukup untuk
pendeskripsian. Nah, pada kali ini kita akan coba mempraktikkan bagaimana mengalih aksarakan ya, atau mentranskripsikan ya naskah kuno dari aksara tradisional atau aksara Nusantara, baik Pegon maupun Jawi. Jawi itu Arab Melayu ya, baik Pegon maupun Jawi, kemudian ke aksara Latin gitu ya. Karena seperti yang sudah kita pahami bersama bahwa salah satu tujuan filolog ya di Nusantara ini adalah menghadirkan sebuah teks ya, sebuah teks yang dapat dibaca oleh khayalak luas gitu. Nah, salah satunya adalah dengan cara mentranskripsikan dari aksara Nusantara ke aksara Latin. Ada beberapa hal yang perlu diingat, saya kira ya. Pertama, ada istilah namanya translasi. Nah, kalau kita lihat di Google itu translate ya, dari asal katanya translate atau penerjemahan. Translasi. Ada transliterasi. Nah, transliterasi itu ya salah satunya adalah alih aksara itu ya. Dari aksara Latin ke aksara dari aksara Nusantara atau aksara tradisional ke aksara Latin. Nah, transliterasi ini bisa juga sama dengan dalam perkembangannya ya, itu dari transkripsi. Tapi kalau dari transkripsi itu dari peralihan dari teks lisan ya yang diomongin gitu ke tulisan gitu. Jadi ada 3 macam hal yang perlu dibedakan ya. Ada transliterasi, ada transkripsi, ada translasi gitu ya. Nah, translasi itu nanti itu penerjemahan ya. Nah, jadi kalau kita lihat asal katanya trans ya. Kalau trans itu kan perpindahan ya. Misalnya transisi. Ya, transisi itu perpindahan ya. Dari satu media ke media yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, itu transmigrasi, nah, itu kan trans ya, transmigrasi kan kita maknai sebagai perpindahan orang dari satu kawasan ya ke kawasan lain yang kosong gitu ya, itu transmigrasi. Dia ada trans, nah itu tol Trans Sumatera. Nah, tol Trans Sumatera berarti jalan tol yang menghubungkan dari atau yang memindahkan orang, jalan tol yang memindahkan orang dari satu tempat di Sumatera ke tempat lain di Sumatera gitu. Jadi kalau ada istilah trans, nah itu berarti secara harfiah itu dimaknai sebagai perpindahan gitu ya. Nah, tinggal dilihat di bagian belakang ada transkripsi. Nah, berarti ada 2 kata, misalnya trans sama skrip. Gitu ya. Skrip itu kan aksara. Ya. Artinya ada perpindahan dari satu media ke aksara. Lalu ada transliterasi. Nah, transliterasi, jadi ada trans, ada literation. Literation itu bisa jadi sistem aksaranya. Di sistem aksara yang pertama misalnya aksara Pegon ya atau aksara Jawi, kemudian berpindah ke sistem aksara Latin gitu ya. Nah, kemudian ada juga tadi transliterasi, transkripsi sama translasi. Jadi ada 3 hal yang saya kira itu dalam tahqiq at-turath naskah Nusantara ini sangat banyak digunakan gitu ya. Oke, sampai sini itu ada 3 hal yang perlu diingat. Nah, kemudian tujuan dari transkripsi atau translasi atau transliterasi naskah-naskah kuno itu salah satunya adalah
karena memang tidak semua orang bisa membaca aksara Nusantara ya. Bahkan ada teman-teman kita semua juga kadang ada yang kita orang Jawa tapi tidak bisa baca aksara Jawa gitu ya. Atau ada orang yang tidak pernah belajar Al-Qur'an itu atau tidak pernah belajar aksara Arab ya, tapi ingin membaca teks Arab. Tentu saja kadang ada transliterasinya kan di bawah itu. Nah, ada juz amma juga kan, sering teman-teman juz amma itu ada atau Al-Qur'an itu kan ada yang tulisan Arabnya, ada teks Arabnya, kemudian ada teks Arab yang dilatinkan kan ada tuh. Nah, itu juga merupakan sebetulnya aktivitas-aktivitas yang tidak jauh dari seorang filolog atau pentahqiq. Nah, pada kesempatan kali ini yang ingin kita gunakan sebagai sampel adalah naskah kuno Melayu. Nah, saya share screen dulu sebentar. Apa sudah terlihat? Sudah, Pak. Teman-teman semua terbiasa jago-jago lah baca Qur'annya dan baca teks Arab dulu ngaji gitu, itu ya sudah di luar kepala saya kira. Namun di sini ada teks Arab ya dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu ya tentu akar dari bahasa Indonesia yang seperti saat ini kita gunakan. Nah, prinsipnya bahwa semakin kita banyak membaca naskah kuno, ya, itu akan semakin terlatih gitu insting kita untuk membaca teks-teks yang rumit gitu. Pada dasarnya seperti itu. Kalau dalam bukunya Prof. Oman yang Filologi Indonesia Teori dan Metode yang warna kuning itu atau warna hitam ya, filologi is about reading manuscripts. Jadi filolog adalah tentang bagaimana seberapa banyak Anda membaca naskah kuno. Semakin Anda banyak membaca atau semakin Anda banyak mentransliterasikan naskah kuno, maka akan semakin banyak kosakata, akan semakin mahir Anda dalam membuat ahli aksara naskah-naskah kuno ini. Nah, dari sini mungkin kita akan coba bareng-bareng ya. Ada 2 halaman. Nah, kita akan coba membaca kemudian mengetik ya. Jadi kalau filolog itu seperti ini kerjaannya. Jadi ada teks naskah kuno seperti ini di samping gitu ya, 2 layar seperti ini, kemudian sebelahnya itu ada teks Microsoft Word. Oke. Siap, kita mulai baca ya bareng-bareng. Nanti saya yang coba ketik. Nanti juga teman-teman diminta untuk mempraktekannya di rumah masing-masing ya. Oke, pertama kita jangan lupa ketika memulai mengalih-aksarakan naskah kuno, pertama kita harus mengidentifikasi dulu ini halaman berapa, gitu ya. Ini halaman berapa? Misalnya ini halaman 1, ya kita tulis 1. Ada yang nulisnya seperti ini 1, kemudian di sini mulai nulis gitu ya. Ada juga yang nulisnya seperti ini gitu ya. Bentar. Nah, tapi pada dasarnya tidak ada aturan baku tentang bagaimana menulis halaman, tinggal disesuaikan saja. Yang penting ditulis halaman berapa. Gitu ya. Ada yang modelnya seperti ini misalnya. Itu ya misalnya. Nah, jadi ada banyak tipe-tipe yang bisa digunakan dalam menulis aksara atau mengalih-aksarakan dari naskah Pegon atau Jawi ke aksara Latin. Oke, kita mulai baca. Misalnya ini, bab ini, ya, bab ini. Ada yang bisa melanjutkan?
Membagi bukan Pak? Membagi. Ada lagi? Yang lain? Bacaan lain? Teman-teman mungkin ada yang bisa. Sebagai bukan Pak? Apa? Sebagai. Sebagai, bagus. Ya, ini sin ya. Ini sin, ini ba ya. Nah, ini kaf dan ya. Nah, biasanya kaf ini ada yang ditulis titiknya di bawah, ada yang tidak. Tapi teman-teman sudah harus bisa melatih instingnya. Berarti ini apa nih? Sebagai, nggak mungkin. Sebagi, nggak mungkin. Kan? Berarti sebagai. Oke, selanjutnya. Ayo, apa itu bacanya? Ayo, ada yang bisa bantu? Itu Mbak ya Pak? La. Itu apa tuh? Lah. La ya Pak. Kalau Tapi iyalah, terus itu apa tuh? titik satu di bawah tuh. Titik satu di bawah itu G juga sama. Lagi. Lagi. Ya. Nggak nyambung. Sebagai, kalau kita lihat ya, pertama la ya. Terus? Lagu. Lagu. Ya. Lagu. Iya, walaupun tidak ada wawunya ya. Tapi gitu, kalau orang nulis aksara Melayu itu ya saya suka-suka dia gitu. Yang penting konsonannya pas gitu ya. Terlepas vokalnya kadang hilang. Vokal tuh artinya dalam hal ini huruf mad ya. Lah u-nya hilang gitu, atau ya-nya hilang, atau alifnya hilang gitu ya. Oke, sebagai lagu kemudian apalagi nih? Bacanya Petunjuk bukan Pak? petunjuk. Jimnya mana? Itu nunnya 2 nggak sih Pak di akhir? Ya, nunnya 2. Kalau kita lihat gini ya, pakai fitur misal di invert tuh. Kayak gini itu kan lebih Pantun, jelas. Pak. Kan? Pantun. Pantun bukan? Masa lagu pantun? Pak, coba Kan kita ada eja bareng-bareng ya. Ya, datanya. Kita eja bareng-bareng ya. Ini data. Ada wow. Berarti U. Berarti baca. Tuh. Terus? Ada nun ya. Betul. Patunan. Oke. Iya. Nggak tahu pada itu Pak. Nah, terus apalagi tuh? Dibaca. Itu dibaca bukan Pak? Iya, betul. Dibaca. Daripada Pak. Ya. Oke, nah ini kan satu baris ya. Dalam mengaliaksarakan naskah kuno, jadi kita itu ada macam-macam modelnya. Ada yang modelnya itu barisnya di alinea baru, misalnya begini ya. Ada juga barisnya itu dipisah seperti ini ya, pakai tanda garis miring. Gitu. Jadi harus dipisah antara harus sesuai antara teks di Word sama dengan manuskripnya. Misalnya ini baris pertama ya. Jadi saya mau baris kedua, ya udah saya ke bawah gitu ya. Gitu. Jadi ini kan harus sama. Misalnya bab, ini, sebagai, lagu gitu ya. Termasuk
selain sama urutan katanya, harus juga sama urutan barisnya ya. Nah, ada beberapa model, misalnya ada yang di garis baru seperti ini ya, ikut seperti ini ya, misalnya daripadanya terus di bawah gitu ya. Gitu misalnya daripada. Nah, gitu ya. Ada juga yang wah saya mau ngirit aja Pak kertasnya biar irit gitu. Ya sudah seperti ini dipisah. Daripada. Berarti bab ini sebagai lagu pantunan ini udah garis baru, di garis baru misalnya daripada. Seperti itu ya. Jadi harus sama antara barisnya, kemudian antara urutan katanya juga. Sehingga orang akan memudahkan ya. Ini judulnya kan memudahkan ya. Memudahkan mengidentifikasi bacaan ini itu apa sebetulnya. Nah, gitu ya. Oke. Dibaca daripada. Kemudian baca apa itu? Daripada Itu Sin kan, Pak? ya, sin. Ya, itu kan kita lihat polanya ya. Biasanya orang nulis itu kan ada polanya ya. Kalau sinnya kayak gitu ya kayak gitu semua tuh di bawah tuh. Aku salah lagi. Iya. Senjata. 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 Oh, benar senjata. Senjata. Pedang. 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 Atau keris. Keris. Atau keris. Oh. Atau lambang. Kita garis baru dulu ya. Oke. Lambang kok lambang? Senjata apa lambang? Atau Lembing. Lembing aja, Pak. Lembing. Oh, Ya kan lempar lembing gitu kan, tahu kan? Lempar lembing gitu. Iya, Pak. Kan itu senjata juga. Atau pelurit peluru. Itu ada ya-nya. Kalau itu kan pakai ya, beda. Kalau ada ya dengan fathah itu bacanya apa? Pelor. Nah, pelor itu benar. Pak, pelor kan artinya suka tidur, Pak. Iya. Bukan itu. Pelor itu kalau teman-teman dulu ya, saya waktu suka main sepeda itu kan di bagian bagian gerigi itu kan ada semacam bulatan-bulatan kecil ya, segini itu ya, bulat-bulatan kecil yang bentuknya kayak peluru, emang kayak peluru gitu, tapi bulat gitu. Kalau peluru kan tajam ya. Nah, kalau itu bulat. Pelor. Oke, lanjut. Inilah yang dibaca. Ini. Oke, yang dibaca. Yang dibaca. Apa tuh bacanya? Wama. Iya, itu ayat ini ayat Al-Qur'an. Walakin Allah Roma itu. Wama Romaita walakin Allah haromaitu. Iya nggak Pak? Wama romaita. Oh ya Allah itu. Is romaita. Walakin Allah haromaitu. Inna Roma itu tingkah. Apa itu? Dicek coba Al-Qur'annya. Dicek coba itu surat apa? Ayat apa tuh? Ada yang cek. Wama Romaita itu Romaita enggak sih nih? Wama Romaita itu. Wama Romaita itu Romaita walakin Allah haromaitu. Bukannya wama romaita id Wama romaita. romaita id romaita benar. Pakai ta ya? Pakai ta. Wama romaita id romaita walakin Allah roma
Roma ya. Nah, kalau kayak gini kan berarti kan ada kesalahan ya. Ini kan salah nih berarti nih. Iya, salah. Ya kan, Iya, kalau salah. tidak sesuai dengan Al-Qur'annya toh. Ya, jadi harusnya kan seperti ini. Tapi perlu diingat dalam naskah kuno itu kita harus tidak sebisa mungkin tidak membuang, walaupun dia salah tapi tidak dibuang. Itu gimana cara itu? Jadi kalau naskah kuno itu kan harus ya pertama menghadirkan teks apa adanya ya, ada yang apa adanya. Kemudian selain apa adanya, kita juga harus memperbaiki. Jadi satu sisi kita harus setia gitu ya, tapi di sisi lain kita harus memperbaiki. Nah, dalam hal ini ketika ada kesalahan ya, salah satu metode yang dipakai adalah menggunakan footnote. Nah, jadi wama romaita harusnya kan di Roma yang terakhir itu kan Roma gitu ya, misalnya bukan romaita. Gitu ya. Nah, salah satunya adalah menggunakan footnote. Oke, kita coba footnote-nya. Insert footnote. Oke. Tadi ada yang macam-macam, ada yang diperbaikinya itu di bawah, ada yang perbaikannya itu di atas, artinya di teks utama. Ada kalau saya biasanya perbaikinya itu di bawah, teks aslinya itu di bawah. Misalnya kita tulis teks sama dengan Ramaita, itu misalnya. Atau ditulis, ini kan bahasa ininya Latin, tapi kita tulis dengan aksara Arabnya. Gitu ya. Misalnya ro, mim, sorry. Nah, gitu ya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Nah, gitu. Jadi, di atas itu perbaikannya, di bawah itu teks asli naskah kunonya. Gitu ya. Jadi, kita tidak boleh menghilangkan, walaupun ini salah ya, tapi nggak boleh dihilangin. Gitu. Gimana caranya adalah, salah satunya adalah menggunakan footnote. Gitu. Atau catatan kaki yang berisi tentang informasi tentang dalamnya naskah kunonya itu gitu ya. Atau bisa juga perbaikannya ini tulis saja Romaita misalnya ya, Romaita. Misalnya, bahasa Arab misalnya. Nah, atau ininya misalnya tulis Romaita, di sininya harusnya Roma misalnya perbaikannya. Gitu. Tapi yang sering saya gunakan karena orang itu kan matanya langsung ke sini, jarang sekali ngeliat footnote-nya. Di share perbaikannya langsung di atas, kemudian teks aslinya itu di bawah. Tapi itu opsional. Tapi yang penting pada prinsipnya adalah teks naskah kunonya itu harus hadir juga. Itu tidak boleh langsung hilang semua. Gitu. Nanti kalau hilang semua, itu ya udah interpretasi kita berarti kan, walaupun benar. Gitu. Oke, paham ya? Jadi harus ada footnote. Selanjutnya, apa tuh bacanya? Ini ya. Berikut Berkat. kalam Allah. Berikut. Berikut. Berkat dong. Oh, berkat. Berkat. Ya. Berkat kalam Allah. Kalam Allah. Oke. Terus, oke ini baca apa nih bacanya? Ini ada ba ya, ada 2 ba, kemudian di tengahnya itu ada kayak semacam simpul gitu. Itu apa bacanya? Ini nih, yang ini nih. Emang itu bisa dibaca, Pak? Bisa dong. Dan saya itu cuma Ya, oke. Bab ya, bacanya bab. Malah. Lucu banget. Kalau penyakit itu deh, Pak. Jadi itu merupakan teknik ya, teknik apa? Memperindah ya namanya. Ada yang menulis artikel tentang ini, bagaimana orang Melayu memperindah tulisannya. Salah satunya adalah membuat simpul pada huruf sambungan alif dan ba. Ada juga membuat simpul pada huruf H ya.
huruf H itu dibuat simpul atau tamar butoh gitu. Itu dibikin simpul. Nah, jadi itu merupakan salah satu teknik orang Melayu pada masa dulu itu ya, pada masa lalu memperindah tulisannya gitu supaya nggak pasaran lah gitu ya. Oke, bab. Kemudian kita baris baru bawahnya. Apa itu bacanya? Ini Hikmat. Ini hikmat. mat ya, Pak. hikmat, Patunan. atunan, Baca. baca, Daripada. Pelor ya. Pelor. pelor, terus apa tuh? Pada. Itu Apa? Maryam. Apa? Maryam sih, kok Maryam? badal kali, Pak. Itu dibacanya. Kalau pelor itu kan peluru ya. Ya. Pasangannya apa coba? Bedil. Tahu bedil nggak? Nggak tahu, Pak. Bedil. Bedil itu dalam, kalau udah ya memang di bahasa Melayu ada bedil itu. Tapi kalau dalam bahasa Jawa, bedil itu tembakan. Apa ya, semacam ya pistol atau apa ya gitu. Alat menembak. Terus ini apa? Mim. Kok Maryam? Masa Maryam? Meriam. Jebak banget, sumpah. Untung nggak ada yang namanya Maryam di sini. Terus lanjut. Senapan ya. Kenapang ya. Terus Maka Dibaca. ya. Suatu. berkat dalil Quran. Inilah. Inilah. Oke, ini halaman. halaman pertama ya. Ya, kita tulis halaman 2-nya. Kita lanjutin. Halaman 2. Oke. Yang dibaca Apa? 3 kali. 3 kali. 3 kali. Oke. Berkat kalam Allah. Ada kesalahan nggak itu Al-Qur'annya? Dicek coba. Enggak, Pak, insya Allah. Oh, enggak sih, ada loh. Coba Wa'in dicek nama Quran. Iya, Pak-nya itu pakai wa'in nama. Wa'in nama tuwafauna. Wa'in nama ya. Oh iya. Ya, filolog tuh kita harus ini dong, harus peka gitu nih, yang salah nih, Qurannya salah nih gitu. Jadi harus diperbaiki gitu ya. Jadi harusnya apa? Fa apa wa? Wa'in nama. Wah, nah jangan lupa kalau sudah memperbaiki kasih footnote-nya, teksnya apa nih? Teksnya berarti fa ya. Fa. Nah, gitu. Kalau di teksnya fa berarti ini yang benernya di atas. Nah, gitu. Yaumal qiyamah. Terus berkat Kalam Allah. Kalam Allah. Oke.
Alhamdulillah sudah bisa 2 halaman ya. Nanti dicoba di rumah. Tugasnya kayak gitu. Jadi membuat apa namanya ahli aksara dari aksara Jawi ya. Kenapa saya pilihkan aksara Jawi? Karena tidak semua orang bisa bahasa Jawa ya. Kalau Jawa kan pegon ya. Di sini ada yang nggak bisa bahasa Jawa? Apa bisa semua? Nggak bisa, Pak. Kalau Nggak orang bisa. Sumatera. Nggak bisa, Pak. Kalau Jawa Barat bisa, Pak. Sunda dong Jawa Barat. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Melayu Oke. aja, Pak. Iya, jadi saya coba di teks Melayu dulu ya. Tapi nanti kalau ada yang bisa aksara Jawa ya nggak apa-apa gitu. Bisa coba yang pegon gitu ya, yang Arab Jawa. Oke, secara umum seperti itu ya, cara mengahli aksarakan atau mentransliterasikan gampang ya. Tinggal melatih instingnya aja. Sebenarnya ini kan permainan kata atau semacam ya nebak-nebak kata kan. Nih bener nggak nih dibaca? Ini bener nggak nih konteksnya? Jadi tadi ada yang Maryam gitu, tapi kok nggak nyambung gitu ya? Masa ini bicara peluru atau pelor gitu ya? Tapi kok Maryam gitu ya ininya. Nah, jadi harus dilihat konteksnya gitu ketika membaca naskah kuno ya. Walaupun memang tulisan Maryam kan kayak gitu juga di Al-Qur'an ya. Tapi kita lihat konteksnya bahwa itu dibaca Maryam karena dalam konteks peluru dan sejenisnya atau senjata. Oke, ada yang ditanyakan sebelum kita sudahi pertemuan ini? Pak, kira-kira minggu depan UTS ada itu nggak, Pak? Ada apa tuh? Ya, maksudnya ada ujian apa gimana, Pak? Apa Udah, tenang aja. Tenang aja. Jadi apa namanya, tinggal kerjain aja tugas-tugas yang diberikan gitu ya. Kita juga ada nilainya kok UTS. Oke. Iya. Bapak, saya Itu mau jadi, nanya, Pak. Ya, silakan, sorry. Di permasalahan deskripsi tadi kan di bawah di bawah naskah itu kan ada info-info, terus bawahnya ada item 1, item 2, item 3, misalkan seperti itu. Itu tuh memisahkan itu halamannya atau babnya atau apa sih, Pak, yang dimaksud dengan item itu? Oke, ya, good. Item itu, kalau kita lihat, situ kan ada, sebentar ya, di bawah nih. Di bawah ini kan nih item 1. Ya. Title in Roman script. Berarti judul dalam aksara Roman atau aksara Latin. Nah, dari sini kita bisa mengidentifikasi bahwa kalau item dalam hal ini adalah judul masing-masing teks. Berarti dalam satu manuskrip itu ada beberapa teks. Karena orang dulu kan kertas itu mahal ya, nggak semua orang bisa beli gitu ya, atau bisa mengakses. Jadi makanya dia ada beli misalnya satu bundel besar gitu, misalnya buku atau kertas gitu ya. Kemudian di dalamnya saya isi sebagai teks fikih misalnya. Tapi kalau mau beli lagi kan sayang ya. Kalau kita kan enak aja misalnya fikihnya bukunya ini satu, Quran hadis misalnya satu gitu ya. Tapi kalau orang dulu biasanya dicampur gitu. Misalnya halaman 1 sampai 10 itu teks Fathul Qorib misalnya. Kemudian dari 11 sampai ke 200 itu Fathul Mu'in misalnya. Itu kayak gitu. Jadi ada satu manuskrip ya, tapi di dalamnya ada beberapa teks. Nah, harus bisa dibedain nih antara manuskrip dan teks. Manuskrip itu istilah yang merujuk pada fisiknya. Ya bendanya gitu ya. Tapi kalau teks, nah itu beda lagi. Itu kalau teks itu kan di dalam ininya ya
secara sederhana tulisannya itu atau judul teksnya. Jadi item itu mengidentifikasi bahwa dalam manuskrip itu ada judul yang berbeda. Misalnya ada, kalau kita lihat yang lain misalnya yang tadi di Indramayu ya. Nah, di Indramayu tadi punya siapa tuh? Nah, ini. Nah, misalnya di sini ya. Nah, itu kan ada item 1, item 2, item 3, sampai item 9. Berarti dalam manuskrip ini ada 9 teks yang berbeda. Atau ada 9 judul teks yang berbeda. Misalnya, ini item 1 atau teks 1. Itu judulnya Hasyiah ala Syarahil Ramli, Lisitin. Berarti dari halaman sekian, dari sampai sekian, itu ada judul kitab ini. Kemudian teks yang item 2 atau teks kedua, setelah kitab Hasyiah ini selesai, ada teks Bahjatul Ulum fi Bayan Aqidatul Usul. Nah, kan beda tuh ya. Yang pertama Syarah Al-Ramli Lisitin atau 60 pertanyaan agama gitu ya. Yang ke bawah, yang kedua, teks yang kedua adalah isinya, ternyata isinya kitab Bahjatul Ulum gitu. Fi Bayan Aqidah Al-Usul. Ternyata beda teksnya. Penulisnya juga beda kan. Nah, kemudian yang ketiga misalnya ada tentang pembahasan kalimat syahadah. Jadi ada 2 kalimat syahadat. Oh, ini kan beda, di atas beda, di bawah beda. Itu ya. Jadi ada satu manuskrip ya, satu bundel, satu buku, tapi dalamnya itu berbagai macam teks ya, atau isinya macam-macam gitu, nggak cuma fikih doang, nggak cuma tasawuf doang, tapi ada misalnya fikih, tasawuf, kemudian ada juga Al-Quran bahkan, atau tafsir, atau hadis gitu ya. Jadi ada berbagai macam teks di dalamnya. Gitu. Nah, itu diidentifikasi kalau di portal ini itu menggunakan item. Nah, ini kan misalnya ini Bismillahirrahmanirrahim, kan? Ini kan beda di sini. Nah, ini teks pertama seperti ini misalnya. Amma ba'du fa hadhihi ta'liqu 'ala al-muqaddimah al-ma'rifah bis-sittin. Di Syekh Imam Al-Alim Al-Amil Ibnu Abbas Ahmad Az-Zahid. Nah, berarti ini udah beda teksnya. Dan terus panjang gitu ya. Ternyata di halaman berapa gitu ketemu lagi teks yang berbeda. Ini lumayan panjang. Nah, ini udah selesai nih, wallahu a'lam ya. Udah selesai. Wah, naskahnya udah, teksnya udah selesai tadi, lisitin tadi ya. Ternyata di setelahnya itu ya karena ngirit gitu ya orang dulunya yang nulisnya, wah nggak mau lah, mau ganti buku, beli lagi mahal lagi. Ya udah tulis lagi selanjutnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah beda lagi nih teksnya nih. Gitu ya. Nah, Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Alhamdulillahilladzi nawwar qulubal mu'minin binur hidayatihi. Dan terus-terusnya gitu ya. Nah, jadi beda lagi teksnya. Nah, terus lagi ternyata ada lagi gitu dan seterusnya. Jadi dalam satu manuskrip kuno di Nusantara, salah satu ciri yang menonjol saya kira itu udah satu manuskrip ada banyak teks. Ada yang sampai 10, ada yang sampai 20 tuh ada juga. Sampai tebel gitu kan, dijilid bareng-bareng jadi satu. Kemudian digunakan. Karena kan ya orang dulu selain keterbatasan sumber daya gitu ya, juga ada keterbatasan kalau kita misalnya pindah dari teks satu ke teks yang lain, kemudian kita harus ganti kitabnya atau ganti bukunya, nulis lagi, itu kan butuh waktu lagi gitu ya. Jadi seperti itu. Itu ya, item itu judul masing-masing teks.
Nah, ini kan ada lagi nih teks ketiga nih. Beda lagi ya. Nah, ini kan beda lagi. Jadi bukan bab ya, harus dibedakan. Begitu? Ada lagi yang ingin diskusikan? Habis ini Pak Sofyan ya? Atau siapa? Iya, Bapak Sofian. Iya, Bapak. Oke. Oke, saya kira cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan nanti coba dipraktekkan untuk menyunting atau mengaliaksarakan naskah-naskah kuno berbahasa Melayu. Nanti untuk teksnya saya bagi di GCR ya. Lalu kelompoknya kemarin masih ada kan? Masih Pak, masih ada. Ini kan baru kelompok Ya, 2 nanti, ya. Iya, jadi nanti dikerjakan berkelompok saja ya. Kalaupun berat gitu ya. Jadi setiap orang bisa ngasih masukan ini bacanya apa gitu ya. Gitu. Nanti secara berkelompok dikerjakannya gitu ya. Dan nama-nama kelompoknya tolong di-share lagi di Telegram barangkali tenggelam atau apa gitu ya untuk mengingatkan teman-teman kelompok-kelompok yang telah dibagikan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Saya izin pamit ya. Iya, Bapak. Oh iya, jangan lupa